Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Pada video kali ini adalah tentang podcast Prodi ya. Lanjutan dari video podcast Prodi pada video-video sebelumnya. Nah, kebetulan saat ini kita udah kedatangan dua tamu dari Prodi Teknik Industri. Mungkin teman-teman di sini yang mau kenal, maksudnya mungkin belum tahu juga tentang teknik industri yang ada di Institut Teknologi, mungkin bisa ada gambaran kira-kira teknik industri itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah, mungkin saya mulai dengan perkenalan bintang tamu kita. Jadi ini ada dua bapak dan ibu dosen dari teknik industri, Bu Tami sama Pak Lili. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Utami Wahyuningsi. Di sini kebetulan saya dipercaya sebagai Kaprodi untuk Teknik Industri Fakultas Teknologi Bisnis dan Energi ITPLN. Saya juga ada background dari S1 S2-nya juga dari Teknik Industri dan juga sudah lama berkecimpung di belajar mengajar teknik industri di sini. Itu dari saya, Pak Lili. Ya. Saya Lili Rasidi. Ya. Boleh dibilang bapak, boleh dibilang mas. Mungkin lebih enak panggil mas ya. Kebetulan saya dosen teknik industri dan saya bantu Bu Tami untuk proses belajar mengajar di sini. Kebanyakan latar belakang saya sebagai profesional sebenarnya, beberapa bekerja di berbagai tempat dan ini salah satu proses saya yang baru sebagai dosen di sini. Sebelumnya berarti sudah berkecimpung di bidang industri juga ya berarti Pak Lili? Iya, kebetulan lebih banyak bekerja di bidang industri berbagai macam sektor juga. Oke, baik. Mungkin kita mulainya dari perkenalan dulu tentang Prodi Teknik Industri, mungkin Bapak Ibu ya. Teknik Industri itu sebenarnya prodi tentang apa sih sebenarnya? Jadi di sini ya, kalau kita untuk Teknik Industri ITPLN sendiri adalah kita merancang supaya kita punya profil lulusannya ini sebagai perencana rantai supply, juga sebagai perancang sistem terintegrasi ya Pak Lili. Nah, untuk lebih jelasnya definisi teknik industri itu sendiri adalah apa coba Pak Lili? Buat gambaran singkatnya mungkin banyak yang nonton ini calon-calon mahasiswa barangkali ya. Iya. Saya gambarinnya mungkin kalau definisi mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua tinggal Google definisinya apa. Gambaran di lapangannya nih, yang jelas di lapangan, kalau melihat ada suatu organisasi, perusahaan, pabrik, atau apapun organisasinya itu, pasti ada yang ngatur. Ada yang ngatur, baik di level menengah ataupun di atas. Nah, di level yang menengah itu butuh kemampuan manajerial. Di situ itulah kurang lebih teknik industri beradanya di situ. Sampai dari level menengah sampai ke atas bisa dimulai dari bawah. Karena semua sangat berhubungan dengan sistem. Nah, sistem terintegrasi itu yang dibilang sistem terintegrasi. Jadi kalau kita lihat pabrik, mulai dari ujung belakang pembelian bahan sampai nanti penjualan di lapangan, outputnya itu adalah itu di bawah kendali manajerial teknik industri sebenarnya. Walaupun misalnya orang background sebelumnya apa, tapi dia sudah masuk ke area teknik industri, termasuk di bidang energi dari hulu sampai hilir. Itu di tengah tuh ada pengaturnya kurang lebih gitu. Pengaturnya ya. Jadi kalau gambaran simpelnya buat adik-adik, mas-mas semua, apa sih gambarnya? Bisa jadi manajer kurang lebih begitu. Nah, manajer dan nanti yang mengatur dari awal sampai akhir. Baik. Kurang lebih begitu gambaran singkatnya. Jadi bisa semua kalau teknik industri ini bisa merancang, ya bisa mengembangkan, mengevaluasi, memperbaiki sistem kerja supaya mendapatkan produktivitas yang tinggi. Betul. Oke, berarti mulai dari awal
suatu produk mungkin ya, produk suatu produk itu dibuat, Ya. terus dimanajerialkan, lalu di Sampai didistribusikan. distribusikan. Nah, Betul. ya, dari mendesain, merancang, desainnya juga berarti. memproses. Berarti ada kayak desain produk. Ada desain produk, ada, semuanya ada. Oke, berarti kira-kira apa aja sih yang dipelajarin dari prodi teknik industri ini? Banyak. Di antaranya ada yang pertama ya udah pasti ya kita belajar tentang pengantar teknik industri itu sendiri, terus kita ada desain produk, ada supply chain, ada K3-nya juga ada. Jadi teknik-tekniknya juga ada, menggambar teknik juga ada, perancangan tata letak fasilitas ada. Jadi gabungan antara ilmu teknik itu sendiri dengan ilmu ekonomi manajemen industri. Boleh tambahin Bu ya? Boleh. Ini serunya teknik industri ini sebenarnya serunya teknik industri. Iya. Tanpa mengesampingkan atau mengindikan jurusan lain, teknik industri ini makanya belajar itu segala macam dihajar. Dimakan semua pelajarannya. Kenapa? Jadi ada pelajaran ekonomi, ada pelajaran psikologi, ada pelajaran teknis jelas karena Ada ini psikologinya juga. Ada psikologi industri. ini bahasa simpelnya itu teknik yang paling bersosial ekonomi, kurang lebih begitu dari yang bersosial ekonomi. Jadi dasarnya teknik, tapi sisi lainnya itu banyak dipelajari. Makanya pelajarannya banyak. Jadi kalau orang belajar teknik ini cenderung nggak bosan biasanya karena hari ini belajar matematika, besoknya belajar sosial, besok lagi belajar ekonomi, besok lagi belajar psikologi. Jadi banyak pelajarannya. Oke, berarti kan tadi salah satu profil ya pengen jadi manajer, berarti kalau manajer kan mesti tahu dari hal yang kecil juga sama mungkin manajerialnya juga. Oke, baik. Berarti kira-kira profil lulusan atau kira-kira apa sih yang lulusan dari teknik industri itu kalau kedepannya gitu kira-kira bisa bekerjanya menjadi apa gitu kira-kira? Nih kayak Pak Lili nih banyak profesinya setelah lulus ya, apa aja tuh jadi industri. Pas lulus dia langsung kemana-mana ya. Boleh cerita mungkin sedikit Pak? Saya cerita dari awal. Ini pengalaman pribadi. Jadi kalau pengalaman pribadi ini mungkin sharing aja karena kebetulan biasanya engineer baru, anggaplah kita engineer baru keluar itu biasanya kalau ada di perusahaan itu masuk sebagai engineer trainee atau engineer graduate trainee atau apapun judulnya macam-macam. Nah kalau kebetulan saya begitu lulus itu saya masuk sebagai engineer development program. Jadi program baru untuk engineer dan kebetulan saya waktu itu bergerak di bidang oil and gas. Jadi ceritanya dibuang ke tengah laut. Di situ ada yang namanya floating storage offloading, jadi tempat penampungan minyak di tengah laut waktu itu ya. Nah saat itu yang diurus adalah untuk belajar dan mengurus kargo oil di lapangan tuh. Oil itu ini yang kita sebut dengan supply chain. Nah, iya. Dari oil itu dari tempat penambangan, tempat pengeborannya dibawa ke tengah laut, ditampung di tengah laut sebelum dibawa oleh kapal tanker kemana-mana. Nah itu nanti diatur tuh kargonya tuh. Jadi kalau kita bilang tuh jadi mengatur kedatangan dan mengatur pengeluaran. Karena datangnya mungkin sedikit-sedikit dari tongkang terus dibawa nanti oleh kapal tanker banyak. Itu kita ada pengaturan kargo. Disitulah kita bermain dengan supply chain. Dan itu salah satu waktu awal sih. Selanjutnya saya pernah juga bekerja di bidang tambang, di pertambangan juga pernah, dan di beberapa bidang lain. Jadi mungkin sedikit yang tadi itu di bagian tadi itu supply chain-nya. Ini yang kita bilang bahwa ada perancangan supply chain-nya di situ. Profil salah satunya ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian, nah kalau kita bicara soal teknik industri kan di kampus lain mungkin ada juga ya Bu ya, Bapak Lili juga. Nah beda antara teknik industri yang ada di ITPLN dibandingin dengan di kampus lain kira-kira apa ya Bu? Kita lebih ke energi ya, sistem energi ke tenaga listrikan. Jadi yang membedakan itu. Kalau nggak ada kampus lain yang belajar tentang teknik industri yang energi fokus ini ya? Fokus pada energi dan tenaga listrikan ini. Jadi
lebih banyak lah pengalaman yang untuk kuliah di ITPLN ini teknik industrinya. Saya Terus tambahkan oh, dulu. boleh. Jadi ini buat tambah wawasan juga buat adik-adik nanti ini, ceritanya buat adik-adik kan ya, buat Pak. calon-calonnya. Untuk calon. Bapak-bapak juga boleh, Bapak-bapak juga yang boleh. karyawan kan Boleh, boleh. Untuk karyawan. Iya. Jadi energi ini kan luas ya. Iya. Nah, ITPL ini kan mengkhususkan di bidang energi. Yang saya tadi contoh salah satu itu kebetulan saya kan pernah bekerja di oil and gas dan bekerja di pertambangan. Itu adalah salah satu bagian dari energi. Yang ujung-ujungnya itu sebenarnya larinya nanti tuh ke pembangkit listrik juga sebenarnya. Oil yang kita pakai, oil yang kita ambil itu selain untuk kendaraan, itu juga dipakai untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Terutama yang setelah itu saya agak lama bekerja di pertambangan batu bara. Kalau di batu bara itu semua ujungnya untuk listrik, hampir kebanyakan dibawa ke pembangkit listrik. Biasanya pembangkit listrik tenaga uap atau apa itu nanti dipakai sebagai bahan bakarnya untuk pembangkit listrik. Yang sekarang belakangan ini muncul pembangkit listrik di mulut tambang. Jadi sekarang ini pendekatannya itu bikin pembangkit listrik di mulut tambangnya. Kalau dulu kan di tambangnya dibawa dulu jauh baru ke pembangkit listrik. Nah, kalau ini sekarang eranya ini udah mulai banyak bikin pembangkit listrik di mulut tambangnya. Tambangnya di mana di situ dibikin pembangkit listriknya. Nah, bayangkan kita ITPLN ini belajar tentang energi listrik yang memang energi yang memang jadi dasar hidupnya manusia saat ini. Jadi kurang lebih membedakannya di mana sebuah teknik industri ITPLN, ya itulah gambaran nyatanya bahwa kita ini akan bekerja di area energi. Seperti itu, energi dan listrik. Apalagi kan kita tahu PLN dan listriknya itu kan memang yang sumber utama listrik itu kan di PLN di Indonesia. Semua juga ke PLN semua juga listriknya akan disalurkan di situ. Baik. Kemudian di sini kira-kira ya kalau biasanya kan kampus teknik itu erat kaitannya dengan praktikum ya tentu ya. Nah, kalau di teknik industri sendiri apakah ada praktikumnya, lalu ada lab apa aja kira-kira di sini? Jadi di sini rencananya kita akan yang sudah ada nih, ada lab fisika udah pasti, terus ada software engineering, jadi bermacam macam ada. Berarti kita pakai software juga Bu ya? Banyak, karena untuk sekarang kan udah nggak manual, semua udah digital, jadi semua pakai software kayak misalnya SPSS, udah harus Visio, terus apa tuh yang untuk REP, untuk MRP ya, Planning Production Control itu juga ada labnya, terus ada perancangan tata letak fasilitas, perancangan analisa perancangan kerja atau ergonomi itu ada. Nah, itu paling. Oke, jadi selain lab-lab tadi, kita juga menggunakan software yang enggak cuman dan itu dipelajarin di sini Pak ya di sini. Ya, nanti banyak software yang dipakai untuk membantu dalam pembelajaran kuliah. Oke, kemudian kita kan akan mempersiapkan calon engineer di masa depan ya. Kira-kira bagaimana peluangnya di masa depan untuk teknik industri itu, yang terutama yang ada di TPLN, kedepannya apakah pangsa pasar yang menggunakan teknik industri apakah masih cukup ada atau kira-kira udah nggak ada lagi atau gimana? Justru saat ini yang sangat banyak membutuhkan teknik industri ya, karena kan negara lagi membangun ya, apalagi berkaitan dengan energi sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi nanti ya kalau kita kan dirancang teknik industri ini menjadi manajer yang Pak Lili tadi bilang ya, manajer. Jadi nggak bisa dibohongin, salah satu manajer. Jadi nggak bisa dibohongin sama orang mesin, sama orang ekonomi, karena kita tahu semua diajarin. Nah, orang informatika juga kita diajarin, semua ada. Ya, gitu. Jadi pangsa pasarnya itu banyak ya, apalagi ini terutama untuk gaji ya nggak sedikit lah, tergiur. Gaji lulusan teknik industri kebanyakan gitu. Ya, apalagi kan tujuannya itu pengen jadi manajer yang tahu semua hal. Iya. Karena semua hal itu iya, kan berarti
ilmunya tahu berarti kita tahu, gitu. ya. Heeh. Dan sebenarnya nggak berarti di manajer ya, itu hanya Iya, salah satu bayangan, salah karena satu. kan intinya namanya organisasi itu, kalau corporate Iya. organisasi itu pasti ada yang paling tingginya lah ya. Kalau di perusahaan ada CEO, di apa segala macam, itu kemampuan utama mereka adalah kemampuan manajerial. Kemampuan utama di situ Mengatur, ya manajerial. Nah, kalau kelebihannya teknik industri ini ya memang dari awal Tahu diarahkan semua untuk ke kita. manajerial. Bedanya dengan jurusan lain itu di situ. Kalau jurusan lain itu tanpa Pusat, mengurangi ini ya. ya, tanpa mengurangi rasa hormat pada jurusan lain. Jurusan lain itu memang fokus. Kalau impor mesin memang untuk ahli di mesin. Iya. Kalau elektro ahli di elektro, informatika ahli di elektro. Tapi kalau ini istilahnya untuk memanage semua itu kurang lebih gitu. manajemen ada, akuntansi ada, semua ada. Jadi kita tahu. Nah, yang menambahkan pertanyaan yang tadi, ke depan kayak apa ini teknik industri? Selama, insya Allah begini ya, selama masih ada kehidupan, selama masih membutuhkan energi, disitulah Pasti ada. Betul. kebutuhan manajerial untuk semua itu pasti ada. Pasti dibutuhkan ya. Jadi, selama masih ada ini ya, hidup ini masih ada ya kurang Iya. lebih sama ya. Yang nggak bikin boring lah kuliah di teknik industri itu. Oke, bagaimana dengan akreditasi? Untuk akreditasinya gimana, Bu? Untuk akreditasi ini kan kita masih baru ya, prodi baru. Iya. Jadi masih mengikuti institut kampus, yaitu akreditasinya masih B. Nanti setelah udah ada mahasiswa kita reakreditasi lagi. Baik, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mau gabung di teknik industri. Nanti pada saat kalian tamat, itu kan nanti 4 tahun kemudian itu sudah ada akreditasinya. Iya pasti. Dan perlu tahu ini, kalau ada yang orang-orang pertama ini, nanti ini adalah industrial engineer pertama yang bergerak angkatan di pertama di bidang ini. ITPLN. Iya. Pasti dikenang selama masa ya. Alumni pertama. Oke, kemudian untuk teman-teman yang mau gabung nih ya, terutama di teknik industri, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan oleh mereka untuk masuk ke teknik industri? Kemudian kira-kira jurusan apa sih yang boleh diperbolehkan masuk ke teknik industri? Apakah IPS boleh ataupun sosial ekonomi boleh, misalnya dari SMK, atau kayak gimana? Kalau untuk sekarang kita buka semua, untuk IPA, IPS buka, karena nanti pas awal kuliah juga kita tambahin, mungkin ada yang masih kurang fisika, karena di pelajaran fisika, matematika, dan ilmu sosial ya, itu juga ada. Jadi bisa semua, IPA, IPS bisa masuk ke kita ya. Hal ini menurut saya masih lebih masuk akal, karena tadi itu prinsipnya teknik industri itu Semua Belajar bisa. kurang lebih belajarnya campur sosial ekonomi. Iya. Jadi kalau dari Kayak sekolah IPS ya. bisa, IPS mungkin agak berat masuk ke jurusan mesin, elektro iya. dan lain. Kalau Di ke kita tuh teknik industri lebih karena kurang lebih enak. setengah lah, setengah Iya. lah ya kurang lebih Bu ya. Iya, Jadi bagian sosialnya lumayan banyak nggak gitu. berat lah, nggak terlalu berat. Baik, jadi yang IPS tetap boleh masuk Bisa. dan SMK bisa. yang SMK maupun apalagi IPA gitu ya. Iya, IPA mah udah lancar. Kalau SMK misalnya tata boga gitu boleh nggak, Bu? Kalau tata boga kejauhan ya Pak. Paling IPS ya, ilmu sosial, yang berkaitan dengan ekonomi semua ya. Akuntansi, SMK. Akuntansi Kenapa bisa. IPS diperbolehkan Bu ya? Karena kan di IPS masih ada matematik ya. Ini mau nggak Iya, mau ya dasar kita bilang engineering ya. Tetap Science ya. kitanya itu adalah engineering. Jadi engineering itu dasar awal itu mau nggak mau berhitung, Iya. berhitung dari matematika paling tidak dasarnya. Kalau IPS masih bisa masuk akal karena kan IPS belajar matematika. Iya. Iya. Tapi kalau tata boga udah jauh sekali. Agak ya. berat nanti ngejar yang berat. Dianya juga Bingung. akan kesusahan Agak gitu ya. Oke, baik. Mungkin terakhir pertanyaannya itu adalah tentang proses pembelajaran saat ini ya. Karena saat ini kan kita masih kayaknya masih pandemi ya, apakah pembelajarannya kita masih online atau sudah mulai offline gitu, atau gimana? Kalau melihat dengan kondisi TPLN ini, kita udah banyak yang offline ya, terutama praktikum semua offline, di FTBE semua offline. Tapi kalau untuk yang Teori. teori itu masih ada yang online, dan terutama
dosen-dosen yang udah sepuh itu kan dia nggak bisa. Tapi nanti ke depannya kalau mungkin ya, insya Allah kalau kita pandemi udah nggak ada, semua offline. Baik. Jadi datang semua. Kita ketemu ya, ini siapa Pak Lili, siapa saya yang kelihatan. Iya. Insya Allah bentar lagi nih. Ini lagi proses endemi, pandemi Iya, bergeser ke endemi. Iya, mudah-mudahan pas Mudah-mudahan masuk semester nih depan. calon, kita ketemu udah nggak ada online offline gitu. Siap. Bu. Perkiraan kuliah itu untuk yang semester baru itu di September kan ya. Jadi Iya. kedepannya kita harapin pandeminya udah hilang, Iya. terus kita bisa offline kuliah lagi. Amin. Baik Ibu, Bapak, mungkin itu aja pertanyaan dari kita di podcast ini. Mungkin kalau ada closing statement dari Bapak Ibu mungkin. Ya, nanti saya berdua ya. Kalau saya ya, kalau nanti kuliah di ITPLN, terutama kuliah di Prodi S1 Teknik Industri itu intinya yang pertama kita peluang kerjanya lebih banyak. Yang kedua kita juga dapat kompetensi dan skill. Pertama ya nanti dapat kompetensi komputer dari MOS, bahasa Inggris dari ITCC ya EPRT, terus nanti ada memilih salah satu kompetensi sesuai minatnya, misalkan rantai pasok atau perancangan kerja dan lain sebagainya. Terus apalagi Pak Lili? Kalau dari Ada saya, lagi? buat adik-adik, mas-mas atau mbak-mbak yang pengen jadi engineer tapi nggak ngitung matematik melulu, industrial engineering jawabannya teknik industri. Ya. Baik, itu mungkin closing statement dari Pak Lili sama Bu Tami. Mungkin saya mau ngingetin untuk teman-teman yang masih stay tune di podcast video A kali ini. Saat ini, pada saat video ini dibuat, kita masih pembuka pendaftaran untuk seleksi raport ya, SERA. Nah, seleksi raport ini kita tanpa tes, masih tanpa tes, karena kita membutuhkan berkas-berkas aja kayak misalnya KTP, KK, sama raport dari semester 1 sampai semester 5. Nah, itu nanti semuanya diupload di website kita info.pmb.itpln.ac.id. Jangan lupa untuk berkasnya itu dibuat publik supaya kita tim seleksinya bisa ngecek berkas itu. Baik Bapak Ibu, Pak Lili, Bu Tami, terima Siap. kasih untuk kehadirannya hari ini. Siap. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kesatria Petir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih. Fadli.